Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita tentang sejarah Al-Hilal. Al-Hilal itu suatu pesantren ya, yang dirintis sejak tahun 2002. Saya masih ingat sekali tahun 2002 itu awalnya adalah sebuah rumah peninggalan nenek. Nenek saya meninggal tahun 2002 awal. Kemudian kami sekeluarga memikirkan ini rumah nenek ini untuk apa gitu. Kemudian didiskusikan, kita pikirkan hasil diskusinya adalah yuk kita jadikan semacam TPA atau TPA dan tempat pengasuhan anak-anak yatim. Tahun 2002 Idul Adha itu bisa dikatakan adalah kegiatan pertama Al-Hilal. Itu namanya waktu itu belum Al-Hilal ya, namanya masih belum ada namanya, waktu itu belum ada namanya. Kita mengadakan kurban pertama kali tahun 2002. Kurbannya itu 2 ekor kambing, 2 ekor domba ya, 2 ekor domba hasil dari penjualan. Saya ingat obat penguras septic tank gitu. Waktu itu saya jualan obat penguras septic tank. Keuntungannya alhamdulillah bisa kurban 2 ekor domba. Dan baru pertama kali juga saya motong domba di situ. Berkali-kali motong ayam, kemudian motong domba di situ dan ada sedikit kesalahan. Kalau dalam mazhab yang sering kita pakai kan adalah kalau golok atau pisau lagi ngiris nggak boleh dilepas ya. Nah pada waktu itu diiris, orang-orang di belakang teriak-teriak, goloknya kurang tajam. Nah saya angkat minta golok baru, ternyata harusnya nggak boleh. Tapi ada ustadz yang nggak apa-apa, ini baru belajar, sah gitu. Ya udah, itu tahun 2002. Kemudian setelah kurban itu mulailah kita mencari ada nggak anak yatim di sekitar rumah nenek saya itu di Desa Raja Panggung, Cililin. Hasil kita nanya ke kepala desa, ternyata kata kepala desa tercatat ada 146 anak yatim di sana. Banyak juga itu. Satu desa itu ada 146 yang tercatat anak yatim yang di sana yang bapaknya udah meninggal. Dengan kita waktu itu membiayai 5 orang anak yatim dulu, hanya dikasih uang dan beras sebulan 1 kali. 1 bulan 1 kali uang dari hasil usaha lah dari keluarga. Kemudian tahun 2013 ada teman-teman orang tua yang mendengar kegiatan Al-Hilal itu, kemudian ada yang nyumbang lah. Tahun 2013 mulai ada yang nyumbang, tapi sangat sedikit sekali, masih sebagian besar dari keuntungan usaha. Tahun 2003 itu ya. Kemudian 2003 sampai 2006 kita istiqomah gitu, 1 bulan 1 kali, 5 anak yatim, sebulan sekali pengajian plus kita ngasih santunan dan uang untuk biaya hidup dan sekolah. Tahun 2006 mulailah kita bikin TPA di rumah yang rumahnya teman-teman jangan bayangkan bagus ya. Rumahnya itu bilik, sebagian besar bilik, separuh bilik, separuh tembok. Rumahnya masih sangat sederhana dan rumah tua banget lah. Tahun 2006 kita mulai bikin TPA di sana, nyari guru ngaji, kemudian bikin TPA setiap habis maghrib. Nah 2006 itu jumlah santrinya sekitar 20 lah, nggak banyak. Selain anak yatim yang 5 orang plus ada 15 orang tetangga gitu. Nah tahun 2009 awal mulai kurang lebih sekitar 40. Nah kita mulai mikirin tahun 2009 awal ini kita bangun apa bagaimana ya. Kemudian diskusi dengan bapak saya, akhirnya diputuskan untuk kita bangun. Waktu itu tahun 2009 Januari adalah penerbit Al-Quran pertama kali. Kita nerbitin Al-Quran pertama kali. Nah sewaktu itu hasil keuntungan dari nerbitin Al-Quran pertama kali dapat untung 90 juta.
Akhirnya diputuskan untuk membangun rumah itu, dihancurkan kemudian dibangun ulang. Waktu itu kita kepikiran, ini bangunnya 1 lantai atau 2 lantai ya. Hasil diskusi, kayaknya 1 lantai aja lah, nggak mungkin lah kita akan lebih besar lagi, 1 lantai juga cukup. Saya sempat kepikiran dengan bapak itu bangun 2 lantai, cuman dananya bangun 1 lantai, dicor, terus kemudian nanti kalau ada dana dibangun lagi gitu. Tapi kayaknya kita nggak yakin santri akan tambah banyak. Kita bangun dengan asumsi 1 lantai di atap genteng ya. Dari hasil penjualan Al-Quran pertama itu Al-Quran Jabal ya, ini promosi Al-Quran Jabal ini. Nah itu bangun, alhamdulillah 90 juta cukup. Santri setelah tempatnya bagus, ternyata yang daftar makin lama makin banyak. Tahun 2000 sebelum 2009 kan tadi 40 orang lah. Tahun 2009 itu terus tambah 50 sampai 80. Akhirnya nggak muat tempat itu. Kita kaget, ya Allah, kenapa kita nggak bangun ya? Bapak saya juga agak nyesel itu, agak menyesal. Waduh, kenapa kita nggak bangun dengan niat 2 lantai ya? Walaupun dana cukup 1 lantai dulu gitu. Nah, emang takdirnya tahun 2009 itu sampai tahun 2000 berapa ya? Ya sampai tahun 2013 lah, itu di situ selama 4 tahun, 2013 betul. Itu di sana terus. Jumlah santrinya 150. Luar biasa banyak dan benar-benar crowded lah. Benar-benar crowded sampai kita takut tetangga-tetangga sekitarnya terganggu, kita silaturahmi ke tetangga. Alhamdulillah karena memang untuk tahfidz ya, untuk menghafalin Quran, tetangga-tetangga malah silakan kalau misalnya perlu halaman rumah dipakai gitu. Kadangkala halaman rumah tetangga kita pakai. Nah, yang tetangga saudara kita semua ya, jadi enak gitu. Ayo silakan dipakai. Jadi seringkali anak-anak karena luber dipakai, memakai halaman rumah. Itu tahun 2009 sampai 2013. Nah, di tengah-tengah itu tahun 2010, oh ya teman-teman mungkin belum tahu ya, bahwa Al-Hilal itu yang saya ceritakan letaknya di Desa Raja Panggung Cililin. Sedangkan rumah saya ada di Cipadung Cibiru. Kalau bawa motor saya rata-rata ke sana 2,5 jam. Waktu itu. Kalau bawa mobil lebih lama lagi, belum ada tol waktu itu. Belum ada tol yang ke Soreang. Nah, lama-lama capek juga. Dulu bisa seminggu sekali ke sana saya. Lama-lama kok capek juga. Akhirnya kenapa kita nggak bikin panti asuhan lagi di dekat rumah, yaitu di Cipadung. Tahun 2010 waktu itu. Alhamdulillah emang ini rezeki ya, udah niat seperti itu. Pas bulan puasa, saya ingat banget habis sholat subuh, puasa tahun 2010, habis sholat subuh, saya jalan-jalan ke RT 4. Rumah saya di RT 1, RW 14, saya jalan-jalan ke RT 4, jarang sekali saya. Wah, sangat jarang saya ke daerah situ. Entah kenapa habis sholat subuh tergerak hatinya untuk jalan ke situ habis subuh gitu. Masih ngantuk, setengah ngantuk. Pas sambil jalan ke RT 4 itu ada tulisan rumah dijual. Rumahnya jelek ya, rumahnya udah jelek, tapi yang bagian belakang 2 lantai. Saya lihat rumah dijual. Saya takut harganya pasti mahal nih karena halamannya cukup luas. Saya ngeliat-liat, berkali-kali ngeliat begitu, bolak-balik di depan rumahnya itu. Saya nggak berani untuk masuk ke dalam, takut mahal. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang keluar terus manggil gitu. Pak, mau lihat rumah ya? Silakan sini masuk. Enggak Bu, cuma lihat-lihat aja. Nggak apa-apa, main aja, sini aja masuk. Saya datang, akhirnya saya memberanikan diri, nekat aja ke situ. Kemudian masuk, diperkenalkan dengan anggota keluarga yang lain. Terus kalau mau lihat rumah silakan masuk. Saya masuk keliling. Maaf nih cuma lihat-lihat aja Bu. Tapi berapa ya Bu ibu nawarin rumah ini? Ibu itu bilang murah sekali. Berapa Bu? 250 juta. Waduh, nggak ada uang saya sebanyak itu. 250 juta. Berapa ya harusnya? Ayo nawar berapa? Aduh, saya nggak berani Bu kalau nawarnya, takut kerendahan. Nggak apa-apa, saya nggak punya uang sebanyak itu Bu. Nggak apa-apa, tawar aja berapa? Nggak, nanti aja Bu, saya pikir dulu. Nggak apa-apa, sekarang aja. Ini udah lama kok mau dijual dan benar-benar butuh uang.
butuh uang gimana Bu? Ya ada, pokoknya butuh uang lah katanya. Saya tanya butuh uangnya untuk apa? Pokoknya ada lah. Belakangan saya baru tahu ternyata rumah itu udah digadaikan jadi jaminan, jadi gimana tuh, di BRI waktu itu. Belakangan saya baru tahu. Terus saya nekat aja, Bu, mohon maaf nih, saya tawar, nekat ya, Ibu marah nggak apa-apa deh. Ya silakan. Saya nawar 100 juta. Langsung ibunya mengkeret itu. Nggak mungkin lah 100 juta katanya. Ya Bu, saya berani nawar itu. Naikin lagi lah. Maaf Bu, saya berani nawarnya segitu. Ya udah deh, minta nomornya. Ibu itu minta nomor saya, kemudian saya pamit. Ibu itu nanya rumahnya di mana, di RT 1. Oh dekat, ya dekat. Terus saya pulang kan, sambil malu banget ya. Nah 250 juta ditawarin 100 rumah. Akhirnya saya pulang. Saya ingat banget itu saya pulang sekitar jam 7 sampai rumah, ngantuk, ketidur. Saya bangun kurang lebih jam 9 atau jam 10 sekitar itu, jam 9 atau jam 10. Bangun gara-gara ada bunyi telepon sebenarnya mati ya, di silent, cuman berkali-kali, jadi akhirnya istri bangunin saya itu. Ini ada telepon masuk gitu, takut penting, karena berkali-kali orang yang telepon. Akhirnya dia nelpon lagi, mungkin sekitar jam 11 gitu. Pak, gimana rumah itu? Ya Allah, jam 7 saya baru pulang, jam 9, jam 10 dia nelpon lagi, jam 11 dia nelpon lagi juga. Pak, 200 juta, 220 juta deh, tuh saya kurang 30, Bapak naik dong. Nah saya langsung punya prinsip, wah ini orang ini kayaknya butuh rumah nih, butuh uang. Maaf Bu, saya tetap bertahan. Jam 1 dia datang ke rumah. Jam 1 habis sholat duhur, saya ingat banget itu, datang ke rumah, nawarin, udah deh Pak, biar jadi 200 kata dia. Nah saya kan malu-malu juga, akhirnya saya tawar 110, terus naik 120. Dia turun sampai 180, udah nggak jadi deh. Kemudian abis maghrib ibunya datang lagi. Waduh, saya belum bilang orang tua nih Bu, udah ada, biar jadi deh 150. Ya Allah, naik turunnya banyak ya, saya tetap bertahan di 120. Nah saya bilang, Bu, saya perlu minta saran orang tua. Bapak ibu saya kaget juga, terus saya minta pertimbangannya. Kata bapak ibu saya, berani aja, beli aja. Akhirnya saya tawar 130. Jam 9 malam dia nelpon lagi. Saya bilang, Bu, harga setelah Ibu 130 juta. Jam 10 dia bilang, ya Pak, deal Pak, tapi minta transaksinya besok. Saya kaget, kok buru-buru banget. Terus barulah dia ngaku, itu rumahnya itu di sertifikatnya digadai jadi jaminan bank dan sudah akan disita. Ya udah, saya bilang, ya Bu, saya urus. Nah ternyata itu kan karena kurang lebih menjelang Lebaran ya, BRI-nya tuh minta, Bu, setelah Lebaran aja gitu, karena udah persiapan tutup liburan Lebaran. Ya akhirnya kita ketunda itu, tapi BRI-nya udah ketemu, petugas BRI-nya udah ketemu saya. Saya bilang komitmen akan beli gitu. Saya DP waktu itu kalau nggak salah 10 juta. Setelah Lebaran, 5 hari setelah Lebaran, saya sama-sama ke BRI beli ngambil sertifikat plus bayar itu. Jadi 130 juta bersih itu. Jadi dia minta bersih. Jadi untuk biaya notaris dan yang saya yang nanggung, pajak juga saya yang nanggung. Oh enggak, pajak dia yang bayar, saya notaris aja. Kalau nggak salah pajak kurang lebih untuk penjual itu 5 juta kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa. Akhirnya jadilah punya rumah itu di Cibiru. Jadilah itu diputuskan untuk Pondok 2 Cibiru. Luar biasa, memang takdir Allah ya. Punya keinginan tiba-tiba digerakkan hatinya untuk pagi-pagi ke RT 4 yang jarang banget saya kesana, hampir nggak pernah malah. Ngelihat rumah itu harga dari 250 menjadi 130 juta, hampir setengahnya.